masalah ekonomi mereka bagus, anak sudah punya, pintar pula, ya kan? Tapi mereka bisa bercerai. Dan kembali lagi bahwa money is not everything, but everything need money, gitu loh. Hola netizen yang tercinta, kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan memenangkan penghargaan dalam ajang Silet Award 2024. Kisah Ria Ricis dinilai masuk kategori sebagai kehidupan tersilet. Hal itu diketahui lewat postingan media sosial resmi RCTI. Dalam captionnya, pihak RCTI sekaligus menuliskan ucapan selamat atas penghargaan yang diberikan. Lantas, postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang merasa heran atas kategori penghargaan tersebut. Sementara itu, Ria Ricis turut mengunggah foto terbaru di Instagram pribadinya. Ria Ricis berbagi foto saat menyender ke tembok. Dirinya pun tampak elegan dengan dress hitam yang dikenakannya. Lalu dalam caption, Ria Ricis mengatakan tengah galau. Alih-alih menyinggung soal galau perihal rumah tangganya, Ria Ricis malah tampak ingin mengajak pengikutnya bergurau soal nyamuk. Dalam postingan yang lain, Ria Ricis juga kedapatan sempat curhat soal banyaknya cobaan hidup setelah resmi bercerai. Hal itu terlihat dalam sebuah foto dengan pose duduk di lantai dan ekspresi muka seperti tertidur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah aku benar-benar sedih dan prihatin banget ya pas lihat isi gugatan perceraian Kak Ricis malah dijadiin tren sama netizen-netizen terutama yang perempuan. Bahkan mayoritas video-video itu tuh isinya adalah komen-komen banyak perempuan yang makin takut buat menikah. Sebelumnya aku juga mau berterima kasih ya sama Kak Ricis yang udah berjuang kuat dan tabah banget sampai di titik ini. Kak Ricis tetap berusaha untuk jadi seorang ibu yang kuat untuk Moana, meskipun aku yakin di dalam hati ya mungkin ada rasa nggak baik-baik aja, tapi tuh Kak Ricis tetap berusaha untuk berdiri, senyum supaya Moana juga nggak ngerasa sedih karena hal ini. Jujur di sini aku juga sebagai seorang ibu, aku seorang istri, aku benar-benar prihatin dengan kejadian seperti ini. Dunia sosmed sekarang itu kan kondisinya nggak baik-baik aja ya. Makin banyak orang-orang yang speak up dan menampilkan bahwa kehidupan setelah menikah tuh ternyata nggak semudah itu loh. Benang merah dari semua masalah-masalah yang muncul ini itu balik lagi ke kesiapan seseorang tuh buat menikah. Mayoritas perceraian dan masalah-masalah rumah tangga itu ujung tombaknya ya karena salah satu pihak belum sama-sama paham gitu, belum ngerti apa aja sih yang harus disiapin sebelum menikah. Di Indonesia itu masih kental banget ya sama yang namanya budaya patriarki. Istri bisa kerja dibilang sombong, dibilang gak butuh suami. Kalau istri full di rumah ngurus anak dan rumah tangga dibilang nggak ngapa-ngapain, pengangguran gitu. Jadi seolah-olah di sini tuh istri tuh pihak yang paling salah gitu. Semua tanggung jawab ngurus anak dan segala perintilannya itu tugas istri. Suaminya cuma cari duit doang. Urusan cukup nggak cukup nafkahnya yaitu urusan istri. Buat para suami yang sampai saat ini mikir kalau istri itu adalah pihak yang mungkin dianggap lemah atau bisa disalah-salahin, atau kalau misal rumah tangga gak beres itu berarti salahnya istri, please ayo didengerin ya. Namanya rumah tangga itu nggak ada istilah siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling di atas gitu, itu nggak ada. Pernikahan itu teamwork, karena goalsnya itu kan pasti kita membina hubungan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan satu sama lain tuh bisa jadi orang tua yang bisa memberikan kasih sayang penuh lah buat anak-anak. Caranya dengan kita saling mengisi. Kekurangan istri ditutup oleh kelebihan suami, kekurangan suami ditutup oleh kelebihan istri, dan juga saling mentoleransi semua itu. Tapi bukan mentoleransi yang berarti pasrah, ya udah dah suami aku begini, istri aku begini. Tapi kita tuh sama-sama memikirkan bagaimana supaya mendapatkan solusi yang terbaik nih untuk keluarga kita ke depannya. Misal istri kerja, itu bukan berarti istrinya nggak butuh suami, bukan berarti istrinya nggak mau patuh sama suami. Tapi percayalah ya, ketika istri itu bekerja, mereka itu juga melakukan yang dipikirin itu juga keluarga, anak. Harusnya makin seneng dong, makin harmonis. Aku mau reminder buat kalian-kalian yang mau menikah, usahakan sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup kalian, dipikirin dulu baik-baik konsekuensinya apa, tanggung jawabnya apa, dan itu dikomunikasikan. Urusan rumah tangga yang mengambil keputusan siapa, tapi tetap menerima gitu. Contohnya kayak aku sama suami aku di urusan rumah tangga, aku yang pengambil keputusan. Di pekerjaan, otomatis aku harus ikut suamiku yang CEO-nya gitu. Jadi kita sama-sama bagi tugas supaya nanti pada saat menikah kita nggak ada lagi tuh yang ditutup-tutupin, dan kita bisa saling membangun kepercayaan tujuannya untuk satu keluarga yang bahagia. Tokoh publik ataupun aktor yang cocok untuk jadi cerminan ataupun pandangan orang, oh kayak gini cowok Aceh itu Bang Teuku Wisnu. Banyak orang ambil cerminan, ngambil pelajaran rumah tangga dari kejadian Cut Bang Teuku Ryan dan Kak Ria Ricis. Kalau speknya kayak Cut Bang Teuku Ryan itu beserak di Aceh ini, beserak. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan orang karena fisik, karena tampang kayak gitu. Kalau spek kayak Kak Ria Ricis juga beserak juga di Jakarta sana, kayak kan, yang rajin kerja, yang cantik. Tapi tokoh publik ataupun aktor yang cocok untuk dibilang jadi cerminan Cut Bang Aceh, cowok Aceh itu Bang Teuku Wisnu.
Jadi aku pun baru tahu kalau sebutan patriarki untuk cowok Aceh itu ada datangnya karena Bang Teuku Ryan, ya kan? Kayak mana? Menurut kalian kayak mana? Dari kasus Ria Ricis banyak pelajaran yang bisa kita pelajari, khususnya bagi kaum perempuan, bagi anak-anak perempuan, bagi anak-anak gadis zaman sekarang ini. Jadi jangan cepet-cepet buru-buru menikah, ya kenali dulu pasangan Anda itu seperti apa. Paling nggak setahun lah kalian mengenal pasangan hidup Anda ini. Karena apa? Karena Anda akan hidup bersama dia itu seumur hidup. Dan kalau bisa jangan pernah ada kata berceraian, sehingga jangan pernah ada kata penyesalan. Jadi kenalin dia saat dia marah, saat dia bahagia, saat dia punya masalah, bagaimana dia mengetrit kamu, bagaimana dia memperlakukan orang tua dia, saudara dia, kenali keluarga dia. Itu penting sekali. Saya pribadi termasuk orang yang tidak setuju dengan yang namanya pernikahan tanpa mengenal lebih jauh pasangan kita. Jadi sebelum ini terjadi pada kehidupan kalian, lebih baik ini menjadi pelajaran yang sangat penting. 5 alasan Ria Ricis gugat cerai suaminya. Gua nggak tahu namanya siapa, pokoknya mas-mas ganteng yang mencoba panjat sosial lewat Ria Ricis, tapi egonya berkata lain. Yang 2 gue nggak mau bahas karena urusan menantu dan mertua kurang menarik. Yang 3 adalah sifat suaminya yang berubah, menyinggung bentuk tubuh Ria Ricis, dan juga jarang ngasih nafkah batin. Sebenarnya dari awal gue udah nebak sih kalau Ria Ricis itu emang bukan tipe si cowok ini. Cowok ini cuma pengen manjat sosial aja. Cuma di tengah jalan egonya tuh berkata lain. Aduh, masa gue seumur hidup harus sama Ria Ricis, orang yang bukan tipe gue. Akhirnya nyari-nyari alasan nggak nemu, dan pas Ria Ricis hamil lah baru dapet alasannya. Tubuhmu kok nggak bagus kayak dulu ya? Padahal dari dulu ya emang bukan tipenya aja kan. Baru nemu alasan aja. Setelah hamil kok kamu jadi gendutan? Ya iya orang hamil bang. Makanya penting sih pacaran atau cari tahu lah pasanganmu tuh kayak gimana sifat aslinya. Jangan cuma ganteng doang ya kan. Aku sudah menonton video klarifikasinya Teuku Ryan dan aku juga sudah membaca semua tuntutan Ria Ricis ke Teuku Ryan. Disclaimer, saya tidak mau membela Ria Ricis atau Teuku Ryan. Saya hanya sebagai netizen biasa dan pendapat untuk untuk sebagai netizen aja lah gitu. Menurutku kenapa mereka sampai bercerai itu sangat disayangkan sekali karena mereka sudah ada anak ya. Karena banyak orang di luar sana bercerai bukan karena masalah lain-lain tapi masalah anak, karena mungkin belum punya keturunan begitu, dan mereka sudah punya keturunan dan rumah tangganya bagus dan mereka punya ekonomi yang bagus gitu. Cuman mereka bercerai hanya selisih paham atau miskomunikasi atau kurang saling mengerti, kurang saling memahami, itu saja. Masalah ekonomi mereka bagus, anak sudah punya, pintar pula ya kan, tapi mereka bisa bercerai. Dan kembali lagi bahwa money is not everything but everything need money gitu loh. Bener gak sih? Tapi guys, kalau aku baca tuntutannya Ria Ricis itu aku langsung flashback ke diriku sendiri guys. Gila Cis, dalam hatiku ya, nggak ada apa-apanya masalahmu sama gue Cis gitu. Bener, nggak ada apa-apanya Cis gitu. Laki lu baru bilang gemukin badan dong gitu kan, kurus banget sih gitu, misalnya ngomong kayak begitu, itu kau sudah tersinggung sampai kamu tulis di tuntutan perceraian Cis. Apalagi kalau laki gue yang ngomong ya, laki gue ngomong ke gue, minggir lu, menu-menuin kasur aja gendut banget sih lu gitu. Ayo gimana, makin gue tindih laki gue Cis, beneran gue tindih laki gue, gue tindih, gue peluk dengan erat gini, biar empuk kau, biar hangat gitu, biar nggak kedinginan kau gitu. Gue kayak gitu sih, gue nggak marah. Laki gue bilang gitu, gue nggak marah dan nggak sakit hati, bodoh amat gitu. Walaupun sebenarnya aku juga pengen ngurusin badan, tapi kan nggak semudah itu ya sayang. Nasi padang enak, batagor enak, cilok enak gitu, jadi susah untuk kurus gitu. Terus ya, maaf ya, mungkin mentalku sama mental Ria Ricis berbeda. Cuma hal yang ditulis di surat tuntutan itu cuma lawak buat gua, say.
gitu. Karena masalah gue ya lebih besar dari itu, tapi gue masih anggap itu bercandaan sih, kagak serius gitu. Jadi gue nggak ngerasa sakit hati sih, apalagi sama laki gue nggak punya rasa sakit hati. Orang nih ya kalau denger gue berantem dengan laki gue pong gitu, udah kayak perang dunia ke-9. Tapi orang yang dengar mungkin masih deg-degan, kita udah pergi nonton bareng, kita udah hahihi bareng, udah nggak punya rasa sakit hati gitu. Gimana ya, pentingnya mungkin berantem itu ya, mengeluarkan unek-unek itu penting gitu, jangan diempat sendiri gitu. Jadi aku nggak tahu sih berantem itu bagus apa enggak sih sama suami, tapi kalau memang lagi kesel itu memang dikeluarin gitu. Laki gue juga kalau lagi marah juga keluarin wah gitu. Tapi habis itu udah baikan, sayang-sayangan, maaf-maafan gitu. Maaf ya sayang, tadi aku tuh lagi kelepasan gitu loh gitu. Jangan berantemin aku ya sayang gitu. Kan kita hidup cuma berdua gitu, susah seneng kita berdua gitu. Jadi kita berantem juga berdua, maafin aku ya sayang gitu. Jadi nggak ada marah-marahan gitu, nggak ada. Jadi kalau suami istri berselisih paham, emosi-emosian gitu tuh ya wajar gitu. Makanya kalau lagi ada unek-unek tuh dikeluarin, jangan dipendem. Ledakin guys, ledakin gitu. Habis gitu udah mesra-mesra lagi, berantemnya jangan lama-lama. Jadinya jangan dipendem di hati gitu, jangan dendam gitu. Kan jadinya bisa, kasihan anaknya. Aku tuh kalau habis berantem sama laki gue tuh gue kasihan, beneran dah, gue kasihan gitu. Apalagi kalau habis gue bentak gitu ya, aku langsung kasihan gitu, aku sayang gitu, sayang gitu. Pokoknya nggak mau gitu berantem sebenarnya, tapi kadang-kadang kan sifat gendengnya kan keluar ya gitu. Kalau lagi gendeng kan keluar gitu. Tapi aku bilang aja sama suamiku ya, semakin aku lihat tuntutannya Ria Ricis tuh ya, gue semakin sayang sama laki gue. Aku bilang sama laki gue, yang maafin aku ya sayang gitu. Kayaknya gue lebih parah dari Tengkurian. Dan laki gue juga lebih parah dari Tengkurian. Tapi gue nggak sakit hati guys, gue nggak sakit hati, bodoh amat gitu. Yang penting gue nggak ngerti ya, ada nggak ya yang sama kayak gue, nggak punya rasa sakit hati sama suami tuh, kayak nggak punya dendam, nggak punya kesel gitu. Kalau lagi kesel ya kesel, gue keluarin, gue marah gitu. Tapi abis itu nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa yang awas kau ya gitu-gitu, nggak ada guys. Gimana yang jelasinnya, susah.